Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Putra Hermawan dari Teknik Geologi Universitas Mula Warman, NIM 2986018. Kali ini kita akan belajar materi biologi, yaitu klasifikasi kuman. Sebelum kita belajar mengenai klasifikasi kuman, kita harus tahu dulu nih, apa itu makhluk hidup. Berikut adalah ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja sih? Ada yang sudah tahu apa itu makhluk hidup? Yuk kita bahas. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah harus bernafas, yaitu menghirup oksigen dan menghembuskan CO2 atau karbon dioksida. Ciri berikutnya adalah bergerak, baik itu bergerak pasif maupun bergerak aktif. Kemudian, makhluk hidup itu membutuhkan makanan atau nutrisi untuk pertumbuhan dan untuk sumber energi dari makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, makhluk hidup itu terus tumbuh dan berkembang, mulai dari kecil hingga menjadi besar. Selanjutnya, makhluk hidup itu juga berkembang biak atau reproduksi, menghasilkan keturunan dari jenisnya yang sama untuk melestarikan jenis makhluk hidup tersebut. Makhluk hidup juga harus peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Contoh seperti putri malu yang menguncup jika kita sentuh atau kita senggol. Dan yang terakhir, makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa atau melakukan proses ekskresi. Jika salah satu ciri tidak ada, maka kita tidak menganggapnya sebagai makhluk hidup. Selanjutnya kita akan belajar mengenai ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa itu? Ya, itu taksonomi. Tujuan dari taksonomi adalah untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Ini adalah gambar urutan dari tingkat takson, mulai dari yang tertinggi itu kingdom, lalu filum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan. Dilanjutkan dengan kelas, lalu ordo, famili, dan genus. Paling terakhir itu adalah spesies. Spesies itu dua individu dikatakan satu spesies apabila mereka disilangkan lalu menghasilkan keturunan yang fertil. Kingdom adalah seluruh organisme dalam suatu kelompok terbesar. Divisi itu ialah sekelompok kelas yang berkerabat. Sedangkan kelas itu sekelompok ordo yang serupa. Dan ordo itu ialah sekelompok famili yang serupa. Biasanya namanya itu berakhiran else. Familia itu sekelompok genus yang serupa. Nah, biasanya akhir namanya itu acea. Genus itu sekelompok spesies yang serupa. Spesies itu adalah sekelompok organisme berkerabat dekat yang individu-individu di dalam kelompok itu serupa. Nah, semakin sedikit anggotanya, maka semakin banyak kesamaan ciri mereka. Begitupun sebaliknya, jika semakin banyak anggotanya, maka semakin sedikit kesamaan cirinya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai sejarah sistem klasifikasi. Dulu pertama kali sistem klasifikasi ini ditemukan, hanya ada dua kingdom, yaitu Plantae dan Animalia, di mana Plantae memiliki ciri tidak dapat bergerak aktif dan dapat menghasilkan makanannya sendiri. Sementara Animalia itu dapat bergerak aktif dan tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Seiring dengan berkembangnya ilmu biologi, ditemukanlah perbedaan ciri antara fungi dan plantae, sehingga fungi akhirnya dipisahkan ke dalam kingdom yang berbeda. Kalau pada awalnya fungi dimasukkan ke dalam kingdom plantae, ternyata fungi memiliki perbedaan, yaitu heterotrof alias tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Sejak saat itulah digunakan sistem klasifikasi 3, yaitu Plantae untuk tumbuhan, Animalia untuk hewan,
dan fungi yang diisi oleh jamur. Ciri-cirinya bisa kawan lihat di penjelasannya yang ada di gambar ini. Seiring dengan berkembangnya ilmu mikrobiologi, yaitu ketika ditemukannya mikroskop dan lain sebagainya, muncullah kingdom yang baru, yaitu kingdom Monera, di mana Monera memiliki ciri uniseluler prokaryotit. Apa itu prokaryotit? Prokaryotit itu artinya tidak memiliki membran inti, tidak memiliki membran inti nukleus, sementara 3 kingdom yang lainnya yaitu Plantae, Animalia, dan Fungi semuanya eukaryotit. Hanya Monera saja yang memiliki ciri uniseluler dan prokaryotit. Anggota dari Monera adalah bakteri dan cyanobacter. Nah, selanjutnya terus berkembang dan ditemukan lagi kingdom yang baru, yaitu kingdom Protista. Di mana kingdom Protista ini diisi oleh makhluk hidup yang diambil dari kingdom lainnya, seperti ganggang yang diambil dari kingdom Plantae, kemudian ada protozoa yang diambil dari kingdom Animalia, lalu ada jamur air dan jamur lendir yang diambil dari kingdom Fungi. Nah, keempat kingdom Plantae, Animalia, Fungi, dan Protista semuanya itu eukaryotit alias memiliki membran nukleus. Sementara hanya Monera saja yang prokaryotit dan uniseluler. Prokaryotit tadi itu apa? Tidak memiliki membran nukleus. Nah, sistem klasifikasi 5 kingdom inilah yang sekarang kita gunakan hingga saat ini. Jadi sekarang kita menggunakan sistem klasifikasi 5 kingdom. Oke, berikutnya kita belajar mengenai klasifikasi dan taksonomi kuman. Untuk klasifikasi dan determinasi kuman dipakai BRNG Manual of Determinative Bacteriology edisi 8 pada tahun 1974 yang menggambarkan sifat-sifat kuman secara terperinci. Kuman itu merupakan istilah awam atau istilah yang sering kita dengar. Itu identik dengan bakteri, yaitu organisme bersel satu yang hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop. Ketika bakteri menular memasuki tubuh kita, jumlahnya akan terus bertambah dan berpotensi memproduksi sejumlah zat kimia yang kuat, yang biasanya disebut toksin, yang bisa menghancurkan sel-sel tertentu pada jaringan yang diserangnya, sehingga membuat kita sakit. Tidak semua bakteri itu berbahaya. Beberapa bakteri yang tinggal di dalam tubuh kita, seperti pada usus dan mulut, itu malah menguntungkan. Penyakit yang ditimbulkan dari bakteri ini seperti radang paru-paru, jerawat, radang tenggorokan, kolera, dan sebagainya. Nah, penyakit ini bisa diobati dengan antibiotik. Klasifikasi itu adalah penataan teratur unit-unit ke dalam kelompok taksa, satuan yang lebih besar berdasarkan persamaan sifat organisme tersebut. Bakteri dan bakteri hijau diklasifikasikan sebagai tanaman primitif. Mengapa? Karena mereka mempunyai dinding sel seperti tanaman berbagai jenis bakteri dan semua jenis. Bakteri hijau itu bersifat fotosintetik. Bakteri dan bakteri hijau dimasukkan dalam satu golongan tersendiri yang disebut prokaryotit. Prokaryotit mempunyai inti primitif. Inti itu terdiri dari DNA yang terbuka dan tidak terbungkus dalam suatu selaput atau membran.
Contohnya prokariotit. Beberapa perbedaan prokariotit dan eukariotit. Prokariotit itu memiliki sel yang kecil dan relatif sederhana, tidak memiliki nukleus. Sedangkan eukariotit memiliki ukuran sel yang besar. Selnya juga kompleks dengan berbagai macam organel dan memiliki nukleus. Contoh sel eukariotit yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Nah, ini adalah gambar dari persamaan berbagai macam ukuran. Berikutnya adalah gambar mulai dari atom hingga manusia dan ada ukurannya juga dan dapat dilihat mulai dari kasat mata hingga harus menggunakan mikroskop. Sel tumbuhan memiliki struktur yang sel hewan tidak miliki, seperti kloroplas dan dinding sel yang keras. Prokariot sel tunggal atau uniseluler dan contoh klasifikasinya sebagai berikut. Nomenklatur atau pemberian nama sistem binomial name diajukan oleh Linnaeus pada tahun 1953. Nama kuman itu terdiri dari nama genus dan epiteton spesifikum. Nama genus dimulai dengan huruf besar dan epiteton spesifikum ditulis dengan huruf kecil. Misal Staphylococcus aureus. Nama genus dimulai dengan huruf besar. Nama kuman dapat berasal dari kata baru yang disesuaikan dengan bahasa Latin atau nama seseorang penemu yang dilatinkan. Misalnya Bacillus yaitu batang, Chlorodium yaitu pintalan yang halus, Micrococcus atau bisa disebut batang kecil, Erwina dari nama Erwin, Pasteurella dari nama Pasteur. Nama-nama tersebut merupakan nama ilmiah atau scientific name, sedangkan sehari-hari lebih banyak dipakai seperti Gonococcus atau Neisseria gonorrhea, syphilis atau Treponema pallidum, Hansen atau Mycobacterium leprae, Koch, Mycobacterium tuberculosis, Pneumococcus atau Streptococcus pneumoniae. Salmonella berasal dari nama salmon. Salmonella polorum ditemukan pada ayam. Salmonella typhi itu merupakan penyebab typhoid. Brucella dari nama Brunch. Chloridium welchi dari nama Welch. Strain adalah biakan murni kuman tersusun dari kelompok kuman yang merupakan keturunan kuman dari suatu isolat, misalnya Streptococcus aureus strain Oxford. Spesies bakteri mengandung strain, mikroorganisme yang sifatnya secara garis besar sama tetapi memiliki perbedaan-perbedaan. Biofar atau biotit merupakan strain yang dipilih sebagai strain yang terbaik untuk mewakili suatu spesies. Walaupun demikian, strain biofar tidak dapat memperlihatkan semua sifat strain dalam satu spesies. Sehingga untuk menentukan bentuk tertentu pada varian strain, penemuan subspesies seperti Serovar, Pathovar, Morphovar, dan Pogovar. Spesies adalah suatu jenis mikroorganisme yang sudah tertentu yang ditentukan oleh 1. Sifat-sifat struktural yang terbentuk. Besar, cara pergerakan, Rx, terhadap pewarnaan gram serta pertumbuhan makroskopik atau sifat-sifat koloni. 2. Sifat-sifat biokimia dan kebutuhan akan nutrisi. Produk-produk akhir metabolisme, susunan biokimiawi, komponen sel, dan metabolit-metabolitnya. Ketiga,
sifat-sifat fisiologisnya terhadap oksigen, pH, dan respon terhadap zat-zat antibakteri. Sifat ekologi yang keempat dan yang kelima adalah komposisi basa, DNA, homologi, dan sifat-sifat genetik.